Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Ad-Duha. Bacaan dan pemahaman maknanya berdasar pada tafsir Jalalain dan intisari tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Arti kata wadduha, demi waktu matahari yang sepenggalah naik. Wallaili, dan demi malam. Idza, apabila, saja, telah sembunyi. Ma wadda'aka, tiada meninggalkan kamu. Rabbuka, Tuhanmu. Wa ma qala, dan tiada benci. Walal akhiratu, dan sesungguhnya akhir itu, khairun, lebih baik, laka, bagimu, minal ula, daripada permulaan. Wala saufa, dan kelak, yu'tika, memberikan kepadamu, rabbuka, Tuhanmu, fatarbo, lalu kamu puas. Alam yajidka, bukankah dia mendapatimu yatiman, sebagai yatim, fa'awa, lalu dia melindungi, wawajadaka, dan dia mendapatimu, dolang, sebagai yang bingung, fahada, lalu dia memberikan petunjuk, wawajadaka, dan ia mendapatimu, a'ila, sebagai seorang yang kekurangan, fa'agna, lalu dia cukupkan, fa'amma, maka adapun, al-yatima, terhadap anak yatim, fala taqhar, maka janganlah kamu sewenang-wenang. Wa amma, dan adapun terhadap as-sa'ila, orang yang minta-minta, fala tanhar, maka jangan kamu menghardik. Wa amma, dan adapun terhadap bini'mati, nikmat rabbika, Tuhanmu, fahaddis, maka kamu menyebut-nyebutnya. Tafsir intisari dari Jalalain dan intisari dari Ibnu Katsir. Ayat 1, wadduha, artinya demi waktu matahari yang sepenggalah naik. Menurut tafsir Jalalain, yakni waktu matahari sepenggalah naik, yaitu di awal siang hari atau siang hari seluruhnya. Catatan dari Ibnu Katsir sama seperti Jalalain tadi. Sebagian ulama salaf, antara lain Ibnu Ishaq, menyebutkan bahwa surat inilah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril alaihi salam menampakkan rupa aslinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Catatan, menampakkan rupa aslinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan datang mendekatinya. Ya. Lalu turun menuju kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau sedang berada di lembah Abtah. Ayat 2, wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ini yang dimaksud menurut tafsir Jalalain, malam telah tenang atau telah menutupi dengan kegelapannya.
Kemudian catatan intisari dari Ibnu Katsir yaitu bila telah tenang dan gelap gulita. Ayat 3. Ma wadda'anka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Dari Jalalain. Tiada meninggal kamu artinya tiada membiarkan kamu sendirian, dan tidak pula dia benci kepadamu atau tidak senang kepadamu. Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu, yaitu 15 hari waktu yang tidak turun-turun kepadanya. Kemudian orang-orang kafir mengatakan, sesungguhnya Rabb Muhammad telah meninggalkannya dan membencinya. Kemudian bahasan dari Ibnu Katsir hampir sama, yaitu yang dimaksud dengan ma wadda'anka rabbuka wa ma qala, tidak benci kepadamu, yakni dia tidak murka kepadamu. Ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Maksudnya di tafsir Jalalain, kehidupan di akhirat itu lebih baik karena di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan dari kehidupan duniawi. Tambahan dari Ibnu Katsir, sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri ini, yang dimaksud adalah dunia. Ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Tafsir Jalalain. Dan kelak Rabbmu pasti memberimu, maksudnya di akhirat, berupa kebaikan-kebaikan yang berlimpah ruah, sehingga menjadi puas dengan pemberian itu. Kemudian di Ibnu Katsir, yang dimaksud yakni kelak di negeri akhirat, sama Allah akan memberinya hingga ia merasa puas tentang umatnya dan juga kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah untuk dirinya. Ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Di Jalalain, karena ayahmu, yang dimaksud ayah Nabi Muhammad, telah mati meninggalkan kamu sebelum kamu dilahirkan atau sesudahnya, lalu dia melindungimu, yaitu dengan cara menyerahkan dirimu ke asuhan pamanmu, yaitu Abu Thalib. Di Ibnu Katsir, Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ibunya, yaitu Aminah binti Wahab, wafat saat beliau berusia 6 tahun. Sesudah itu, beliau berada dalam pemeliharaan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, hingga kakeknya wafat saat beliau masih berusia 8 tahun. Kemudian dipelihara oleh pamannya Abu Thalib, yang bersikap terus-menerus melindunginya, menolongnya, meninggikan kedudukannya, dan mengagungkannya, serta membentenginya dari gangguan kaumnya sesudah Allah mengangkatnya menjadi seorang Rasul dalam usia 40 tahun. Ayat 7. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Maksudnya di Jalalain mengenai syariat yang harus kamu jalankan. Lalu dia memberi petunjuk, dia menunjukimu kepadanya. Kemudian tambahan dari Ibnu Katsir semakna dengan Quran surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasya min ibadina. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepada wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang
kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Di antara ulama ada yang mengatakan sesungguhnya Nabi SAW pernah tersesat di lereng-lereng pegunungan Mekah saat ia masih kecil. Kemudian ia dapat pulang kembali ke rumahnya. Pendapat yang lain, beliau pernah tersesat bersama pamannya di tengah jalan menuju ke negeri Syam saat mengendarai unta di malam yang gelap. Lalu datanglah iblis yang menyesatkannya dari jalur jalannya. Maka datanglah malaikat Jibril yang langsung meniup iblis hingga terpental jauh sampai ke negeri Habsyah. Kemudian Jibril meluruskan kembali kendaraan Nabi SAW ke jalur yang dituju. Ini kedua hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Baghawi. Ayat 8. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Dan ia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Di jalan lain, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu dengan pemberian yang kamu merasa puas dengannya, yaitu dari ghanimah dan dari yang lain-lainnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, tiadalah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Dari Ibnu Katsir, yakni pada mulanya kamu hidup dalam keadaan fakir, lagi banyak anak. Lalu Allah memberimu kecukupan dari selainnya. Dengan demikian berarti Allah menghimpunkan baginya antara kedudukan orang fakir yang sabar dan orang kaya yang bersyukur. Ayat 9. Fa'amal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Di jalan lain, berlaku sewenang-wenang dengan cara mengambil hartanya atau lain-lainnya yang menjadi milik anak yatim. Kemudian di Ibnu Katsir, janganlah kamu menghina, membentak, dan merendahkannya, tetapi perlakukanlah dia dengan baik dan kasihanilah dia. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini bahwa jadilah engkau terhadap anak yatim sebagai seorang ayah yang penyayang. Ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Di jalan lain, janganlah kamu menghardiknya, membentaknya karena dia miskin. Kemudian di Ibnu Katsir, janganlah kamu menghardik orang yang meminta ilmu yang dimaksud, ya, meminta ilmu yang benar kepadamu dengan permintaan yang sesungguhnya. Ibnu Ishaq mengatakan, janganlah kamu bersikap sewenang-wenang, jangan sombong, jangan berkata kotor, dan jangan pula bersikap kasar terhadap orang-orang yang lemah dari hamba-hamba Allah. Kemudian Qatadah mengatakan makna yang dimaksud ialah bila menolak orang miskin, lakukanlah dengan sikap kasih sayang yang lembah lembut. Ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Di jalan lain, yang dimaksud dengan dan terhadap nikmat Rabbmu yang dilimpahkan kepadamu, yaitu berupa kenabian dan nikmat-nikmat lainnya. Maka hendaklah mengungkapkannya dengan cara mensyukurinya. Di Ibnu Katsir senada dengan jalan lain. Allah menjadikanmu berkecukupan, maka syukurilah nikmat Allah yang diberikan kepadamu itu. Mujahid mengatakan bahwa nikmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kenabian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni syukurilah kenabian yang telah diberikan itu. Menurut riwayat yang lain, nikmat yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Dari Al-Hasan Ibnu Ali sehubungan dengan makna dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
yakni kebaikan apapun yang telah kamu kerjakan, maka ceritakan hal itu kepada saudara-saudaramu. Muhammad ibn Ishaq telah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu berupa nikmat, kemudian dan kenabian, hendaklah engkau menyebut-nyebutnya dan ceritakanlah kepada orang lain dan serulah mereka kepadanya. Lalu Rasulullah SAW menceritakan karunia kenabian yang telah diterima olehnya itu kepada orang-orang yang telah beliau percayai dari kalangan-kalangannya secara diam-diam. Lalu difardukanlah ibadah sholat kepadanya, maka beliau mengerjakannya. Demikian akhir tafsir surat Ad-Duha dengan memanjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Sekian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.